Shalom saudara, selamat pagi. Hari ini weathernya nice sekali di Melbourne saudara. Kita ketemu lagi dalam Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, Alkitab mengajak kita untuk memilih tujuan kehidupan seperti yang sudah dipilih oleh Rasul Paulus. Nah, pembacaan kita memberikan perbandingan antara teladan hidup Paulus dengan orang-orang yang menjadi musuh atau seteru salib Kristus. Berhubung, saudaraku, dengan masa depan kita orang percaya. Nah, prinsip yang dapat kita tarik di sini adalah pola pikir dan cara hidup kita sangat menentukan tujuan akhir atau masa depan hidup kita. Agak aneh juga melihat Paulus menangis. Di dalam sebuah konteks surat yang bertema dengan sukacita, Paulus menangisi orang-orang yang menjadi seteru atau musuh salib Kristus. Akhir mereka adalah kebinasan mereka. Beda dengan kita. Kita adalah warga negara kerajaan sorga. Karena nama kita sudah tercatat. Ini kebahagiaan kita memiliki hidup di masa sekarang. Dan saudara, kita memiliki masa depan yang penuh harapan. Jadi sekali lagi Alkitab dari kitab Filipi berusaha untuk mengatakan kepada kita begini. Ini, pilihan-pilihan kita itu sangat dipengaruhi oleh pola pikir kita. Jadi kelihatan sekali ada pola pikir orang yang kelihatannya percaya pada Tuhan, tapi mereka sebenarnya sedang menyangkali pola hidup Tuhan itu sendiri dengan hidup untuk kepentingan mereka sendiri. Paulus menyebut mereka sebagai orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus. Jadi kata lain, Paulus bilang seteru salib Kristus itu orang yang memusuhan kemudian menghujat, bukan. Hanya cara hidup mereka, motivasi mereka, pola pikir mereka di dalam menghidupi apa yang mereka dengar dari Injil, itu sama sekali bertentangan. Mereka hidup untuk kepentingan diri sendiri, mereka hidup untuk memuaskan hawa nafsu mereka sendiri, mereka memilih jalan kebinasaan. Dan Paulus bilang begini, kalau orang berpikiran seperti Kristus, pilihannya beda. Pilihannya adalah mereka berpikir tentang masa depan mereka. Mereka berpikir tentang masa depan yang penuh dengan kegilangan, kegemilangan yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kita. Berarti kita perlu mengerti di sini. Paulus sedang berkata, ikutilah teladanku, supaya kamu jangan ikuti gaya hidup mereka. Ikutilah teladanku seperti aku mengikut Yesus Kristus. Saudara, ada energi yang luar biasa dalam harapan masa depan ini. Karena harapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Dan setiap orang yang memiliki harapan ini, dalam dirinya itu akan menguduskan dirinya sendiri. Sama seperti Tuhan yang kudus adanya. Nah, saudara, tadi saya berkata energi yang luar biasa. Oh jelas, energi ini telah menolong orang untuk kemudian memutuskan hal-hal yang baik. Misalnya, Abraham memutuskan meninggalkan tempatnya, tempat tinggalnya, kampung halamannya, dia tinggalkan untuk mengikuti masa depan yang luar biasa. Musa memutuskan untuk lebih baik menderita bersama orang-orang percaya dibanding hidup pada kenikmatan duniawi di Mesir. Energi ini membuat mereka memutuskan untuk memilih kehidupan kekal sebagai warga kerajaan sorga. I can go on and on. Bahkan Yesus dibilang, Yesus tekun memikul hinaan, penderitaan dengan sukacita. Karena dia punya harapan dapat menemui saudara, dapat menyelamatkan saudara, dan hidup bersama-sama dengan kita dalam kekalan. Bayangkan energi ini yang muncul dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki pengharapan yang tepat, karena pikiran kita telah diset, telah ditujukan, difokuskan untuk memiliki pikiran Kristus yang masa depannya adalah kerajaan sorga.
Saudara, kalau pikiran kita terus tertuju kepada pikiran daripada Kristus, saya percaya ini, harapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.